Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Brescianini dan Retegui masing-masing mencetak 2 gol teman-teman. Ini mungkin artinya sayonara untuk Koopmeiners dan Lookman yang diisukan untuk pergi. Atalanta seketika melupakan keberadaan mereka ya dengan 2 gol yang dicetak oleh gelandang baru dan striker baru. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin Giornata pertama untuk season 2024-2025 Seri A musim yang baru. Diawali pertandingan dari 2 klub Milano yang kompak banget, sama-sama meraih hasil seri 2 sama. 2 gol Marcus Thuram dan penyelamatan penalti dari Jan Sommer tidak cukup untuk membawa Inter pulang dengan meraih poin penuh. Sedangkan dari sisi Milan, luar biasa, mereka bangkit dari kubur. Dianggap sudah mati karena tertinggal 2 gol sampai dengan menit 89. Tetapi akhirnya mereka mampu menyamakan kedudukan di masa injury time. Dan bahkan menurut penyerang baru mereka nih, Morata, dia mengatakan bahwa Milan bisa saja berbalik unggul andai saja ada tambahan waktu 5 menit lagi. Nah, yang menarik teman-teman, walaupun sama-sama meraih hasil draw ya, dengan skor yang mirip pula 2 sama, tetapi kalau menurut La Gazzetta, ini juga udah gue sampaikan sih di konten sebelumnya, ini Gazzetta mengatakan bahwa Inter tidak tampil baik ya, tidak selayaknya juara bertahan, sedangkan Milan tampil penuh semangat bermain dengan hatinya. Aduh, lawak banget, lawak banget. Lalu di Giornata pertama ini ada debut dari Antonio Conte teman-teman yang berakhir mengenaskan. Mungkin ini adalah start terburuk Conte ya sepanjang karir dia. Ya tapi gue gak kaget sih. Ini tahun 2024 tetapi Napoli 3 center backnya. Sebelah kanan ada Di Lorenzo dan sebelah kirinya ada Juan Jesus. Gimana gak kalah dari Verona 3-0 kalau komposisi lini belakangnya seperti ini. Dan bahkan di sisi kiri mereka tahun 2024 isinya Spinazzola teman-teman. Pemain yang setiap akhir pertandingan harus pakai counter pen dan minum tolak angin, tetapi menjadi andalan Napoli, andalan Conte di musim ini. Setelah selesai pertandingan, di sesi jumpa pers, Conte meminta maaf ya kepada pendukung Napoli yang sudah bela-belain ya pergi jauh-jauh ke kandang Verona untuk mendukung, tetapi justru disuguhkan kekalahan telak. Conte bilang begini, di babak pertama hanya ada 1 tim yang bermain, kami tampil baik. Saya kira Verona tidak punya peluang di babak pertama, tetapi kemudian di babak kedua kami membiarkan Verona mendapatkan peluang dan seketika kami kebobolan banyak gol. Saya dengan rendah hati meminta maaf karena babak kedua tidak dapat diterima. Sebuah penampilan yang menunjukkan bahwa kami masih perlu bekerja keras dalam banyak aspek. Saya datang ke Napoli dengan antusiasme sangat tinggi, dengan keinginan yang besar. Jika saya dapat membantu Napoli, saya akan melakukannya. Lalu kemudian Conte juga menambahkan, dia bilang bahwa Napoli saat ini masih bisa menerima beberapa pemain baru sebelum bursa transfer ditutup. David Neres sudah tiba, saat ini sedang menjalani pemeriksaan medis pada hari Minggu. Dan Buongiorno, bek baru mereka, belum melakukan debutnya di Serie A. Artinya Napoli punya potensi untuk menjadi jauh lebih kuat lagi. Lalu kemudian pertandingan lainnya ada dari 2 tim ibu kota teman-teman yang meraih hasil berbeda. Roma si paling sibuk di bursa transfer, penyerang baru, winger baru, gelandang baru, dan bahkan menjadi starter. Tetapi transfernya doang elit, ngegolinnya sulit teman-teman. Lawan Cagliari doang aja 0-0 ya, kayak nggak niat banget. Mereka membuang banyak peluang. Ini andai saja Dybala bermain, menurut gue bisa loh mencetak gol. Tetapi sayangnya Dybala dibekukan ya, tidak bermain sama sekali. Berbeda dengan saudara sekotanya, Lazio transfer sulit tetapi ngegolinnya elit teman-teman. Tertinggal lebih dulu dari tim promosi Venezia. Lalu epic comeback ya. Ini adalah keputusan tepat dari Immobile untuk pergi di musim ini karena sekarang Lazio sudah punya Castellanos, penyerang baru yang siap mencetak banyak gol. Lalu kemudian untuk pertandingan lainnya tentu saja tidak bisa mengesampingkan pembantaian yang dilakukan oleh Raja Eropa Atalanta. 4 gol tanpa balas dan semua golnya dicetak oleh pemain baru ya. Brescianini dan Retegui masing-masing mencetak 2 gol teman-teman. Ini mungkin artinya sayonara untuk Koopmeiners dan Lookman
Lukman yang diisukan untuk pergi, Atalanta seketika melupakan keberadaan mereka ya dengan 2 gol yang dicetak oleh gelandang baru dan striker baru. Kemenangan di laga perdana ini menurut gue sangat impresif mengingat mereka banyak absen nih pemain pilarnya. Tidak ada Koopmeiners, Lukman, Karnesesi tidak dimainkan dan bahkan Derun menjadi center back teman-teman, menjadi center back kanan tetapi tetap produktif dan pertahanannya solid. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa Gasperi ini memang jagonya ya dalam hal membuat sistem permainan yang tidak bergantung ke 1-2 pemain. Pemain pilar datang dan pergi tetapi Atalanta tetap solid, tetap menghibur. Siapapun pemainnya bisa beradaptasi dengan cepat di skema permainan Gasperi ini. Lalu kemudian lanjut pertandingan berikutnya teman-teman. Kurang afdol rasanya di Giornata pertama ini kalau kita tidak membahas Juventus yang tampil spektakuler. Untuk Como mohon maaf dulu nih ya. Apes aja laga perdana langsung menghadapi salah satu pelatih muda terbaik di dunia, Thiago Motta. Pantas aja teman-teman Juventus membuang jauh-jauh Chiesa. Ternyata mereka sudah mempersiapkan penggantinya ya. Ini gokil banget pergerakan, aksi individu serta gol dari Mbangula dan Cambiaso. Itu khasnya Chiesa banget teman-teman. Dan bahkan gue lihat-lihat di pertandingan pertama ini Thiago Motta bol tanpa Chiesa, Juventus di lini sayap justru tampil lebih hidup. Tetapi yang paling bikin pingin nangis ya, pingin ngakak Vlahovic teman-teman. Rambut doang bagus tapi finishing ambiar. One on one lawan kiper Uzur Reina aja nggak bisa. Menurut gue teman-teman, kemenangan telak di laga perdana ini cukup mengejutkan ya bagi Juventus. Mengingat mereka di pramusim tidak bagus-bagus banget. Dan terlebih lagi nama Mbangula ini loh, ketika masuk starting line up jadi pergunjingan. Tetapi di satu sisi ini menunjukkan bahwa Thiago Motta adalah pelatih yang bagus. Dia tahu betul siapa pemain yang layak diturunkan ya. Dia berani melakukan keputusan kontroversial ya, memainkan Mbangula dibandingkan Douglas Luiz yang direkrut dari Aston Villa. Selesai pertandingan, Thiago Motta ngomong begini. Kami perlu segera merecovery, melakukan pemulihan dari pertandingan ini dan mulai mengisi ulang baterai dan berkonsentrasi di pertandingan berikutnya melawan Hellas Verona. Kami tidak memiliki kendali atas bursa transfer, baik itu pelatih maupun pemain. Biarkan manajemen klub berupaya sebaik mungkin untuk membuat skuad ini kompetitif. Yang bisa kami lakukan hanyalah berkonsentrasi penuh pada pertandingan berikutnya. Salut untuk Thiago Motta teman-teman. Lalu kemudian ada komentar juga dari kubu Como ya teman-teman. Cesc Fabregas menerima kenyataan bahwa timnya dibantai 3-0 di laga perdana Serie A. Fabregas bilang begini, siapapun yang berpikir bahwa kami mengincar Liga Champions di musim ini adalah salah besar. Fabregas seperti ingin menurunkan ekspektasi para penonton ya. Karena harus diakui banyak banget yang berekspektasi tinggi ya terhadap Como, mengingat bagaimana geliat transfer mereka di musim ini. Lalu kemudian untuk pertandingan sisanya semuanya berakhir imbang ya. Ada Parma lawan Fiorentina, Empoli lawan Monza, dan Bologna melawan Udinese. Dengan hasil ini, Atalanta, Verona, dan Juventus memimpin klasemen ya. Cuma beda selisih gol. Ini baru kemenangan perdana ya. Kemenangan di Giornata pertama. Tetapi pendukung yang satu itu, buset deh, sorak-sorainya seakan-akan Scudetto sudah di depan mata. Sadar wey, sadar. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian yang terakhir untuk menutup cerewetin Serie A hari ini, gua mau update Mercato yang akan ditutup 31 Agustus waktu setempat teman-teman. Sejauh ini ada 3 nama besar yang nasibnya masih luntang-lantung. Kasian banget, Osimhen, Dybala, dan Chiesa. Situasi mereka serupa tapi tak sama. Untuk Osimhen teman-teman, dia sebetulnya baru saja memperpanjang kontrak ya di Desember 2023 yang lalu dengan klausul pelepasan 130 juta. Mahal banget. Nah, ketika bursa transfer musim ini dibuka, Napoli dan Osimhen sama-sama optimis ya bakal ada banyak tim yang ingin merekrut dia. Akan tetapi kenyataannya sampai dengan detik ini hanya ada satu tim yang benar-benar berminat pada Osimhen, yaitu Paris Saint-Germain. Tetapi itu pun penawaran harganya masih sangat rendah. Lalu ada tim lainnya yang juga tertarik pada Osimhen, yaitu Chelsea, tetapi cuma mau merekrut dengan status pinjaman. Sementara situasi di Napoli, Osimhen tidak diinginkan ya, tidak masuk dalam rencana Antonio Conte, sehingga dia tidak dimainkan selama pramusim. Conte lebih menginginkan Lukaku. Lalu nama besar lainnya yang nasibnya masih luntang-lantung di Mercato ini adalah Dybala teman-teman. Dybala gajinya akan naik menjadi 7 juta di musim ini ya, dan kontrak Dybala akan otomatis diperpanjang sampai dengan 2 tahun ke depan kalau dia bermain 45 menit saja di pertandingan musim ini. Nah, Roma tidak
menginginkan hal ini ya, membayar gaji 7 juta untuk 2 tahun ke depan. Sehingga Roma sangat mendorong penjualan Dybala. Sejauh ini ada proses negosiasi dengan klub Arab Saudi, tapi Dybala bersikeras ingin bertahan di Roma atau setidaknya bermain untuk klub Eropa yang tampil di Liga Champions. Ini bahkan agennya Dybala sempat menawarkan jasa kliennya ke Inter, tetapi memang sepertinya tidak ada lagi klub-klub Italia yang tertarik pada Dybala ya, karena dianggap usianya sudah tua, rentan cedera dan gajinya tinggi. Lalu kemudian nama besar lainnya yang masih luntang-lantung adalah Chiesa. Dia dibekukan dari skuad Juventus ya, tidak dilibatkan selama pramusim dan juga di pertandingan perdana Serie A. Kontrak Chiesa akan berakhir di Juni 2025 teman-teman, sehingga Juventus sangat terburu-buru untuk menjual Chiesa sekarang juga ya, daripada harus kehilangan dia dengan status free transfer di musim depan. Juventus akhirnya memutuskan untuk menjual Chiesa ya, karena sang pemain memiliki tuntutan kontrak yang tinggi. Selain itu Juventus juga butuh cash untuk melengkapi skuad yang diinginkan oleh Motta. Sejauh ini belum ada tawaran konkret untuk Chiesa. Klub-klub lebih memilih sabar menunggu untuk mendapatkan Chiesa secara gratis di musim depan. Tetapi kabar terakhir mengatakan bahwa agen Chiesa sedang berbicara dengan Barcelona. Nah, kalau menurut teman-teman, 3 nama tadi, Osimhen, Dybala, dan Chiesa, mereka akan bertahan di klubnya masing-masing atau akan pindah nih, akan mendapatkan klub baru di detik-detik terakhir Mercato. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.